Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pelangi-Pelangi. Saya Muhammad Fajar Fadila, absen 13. Saya Sania Zarani, absen 27. Saya Dafa Rahman, absen. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan siklus air dari masing-masing orang. Pertama-tama dari Senaya Jahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Zarani dari absen 27 ingin menjelaskan bagaimana siklus air. Siklus air yang terjadi itu ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Yang pertama itu ada proses penguapan. Di dalam penguapan itu terjadi dua cara. Yang pertama ada evaporasi, di mana air sungai, air laut, air rawa, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air berubah menjadi uap air atau gas sehingga dapat naik ke atmosfer. Yang kedua itu ada transpirasi, di mana penguapan itu terjadi pada tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Setelah terjadinya evaporasi dan transpirasi, terjadilah kondensasi, di mana uap air berubah menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain dan menggumpal menjadi awan. Setelah terjadi kondensasi, terjadilah presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang menampung atau terkondensasi untuk menahan di udara sehingga jatuh menjadi hujan, salju, atau hujan es. Setelah terjadi presipitasi, terjadilah infiltrasi, di mana air dari atas permukaan tanah turun ke dalam tanah sehingga terciptalah air tanah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Fadila dari kelompok Pelangi-Pelangi. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Jadi kalau kalian pernah melihat hujan, kalian pengen tahu kan penyebabnya apa? Jadi saat terjadinya hujan itu pasti ada namanya tahap-tahapannya. Jadi tahap pertama itu ada yang namanya proses penguapan. Nah, di proses penguapan itu ada dua, yaitu evaporasi dan transpirasi. Jadi di evaporasi ini proses penguapan yang terjadi di laut, rawa, maupun sungai dan lainnya. Nah, kenapa bisa menguap? Karena mereka terkena sinar matahari. Jadi air itu akan berubah menjadi gas atau uap yang akan naik ke atmosfer. Lalu yang kedua ada proses penguapan transpirasi. Nah, di proses penguapan transpirasi ini akan melibatkan makhluk hidup seperti tumbuhan yang terkena sinar matahari. Lalu tahap selanjutnya ke kondensasi. Nah, di kondensasi ini uap air yang tadi naik di atmosfer akan berubah menjadi partikel es yang suhunya sangat rendah. Jadi partikel es ini akan saling mendekat satu sama lain dan akan berubah menjadi gumpalan awan. Lalu setelah itu akan terjadinya proses presipitasi. Nah, di proses presipitasi ini gumpalan awan itu lama-lama akan semakin berat karena banyak sekali air yang terkondensasi. Jadi ia akan menurunkan air hujan, salju, maupun hujan es. Lalu saat turun ke tanah namanya infiltrasi. Jadi infiltrasi itu adalah proses masuknya atau penyerapan air dari tanah bumi ke dalam tanah. Lalu muncullah air tanah. Jadi itu saja yang saya dapat jelaskan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Fadlur Rahman. Saya nomor urut 4. Di sini saya dari kelompok Pelangi-Pelangi akan menjelaskan bagaimana terjadinya siklus air. Siklus air terjadi karena beberapa proses. Yang pertama itu ada proses penguapan. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih di sini di sebelah saya itu ada siklus air. Nah, proses penguapan itu terbagi menjadi dua, yaitu evaporasi dan transpirasi. Selanjutnya ada proses kondensasi, proses presipitasi, dan proses infiltrasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses evaporasi?
Proses evaporasi merupakan proses di mana air yang ada di laut, rawa, dan sungai dan lainnya itu menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, dalam hal ini air tersebut berubah menjadi uap air atau gas sehingga naik ke atmosfer. Sedangkan proses transpirasi merupakan proses penguapan air karena jaringan makhluk hidup. Contohnya itu tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada proses kondensasi. Nah, proses kondensasi ini merupakan proses di mana uap air yang ada di atmosfer tadi berubah menjadi partikel-partikel es yang kecil dengan suhu yang rendah. Nah, nantinya itu partikel es tersebut akan menyatu satu sama lain dan membentuk sebuah awan. Nah, selanjutnya itu ada proses presipitasi. Nah, proses presipitasi ini merupakan proses di mana awan itu sudah tidak kuat untuk mencakup air atau menanggung air sehingga terjadilah hujan, bisa salju atau hujan es. Nah, yang terakhir itu ada infiltrasi, yaitu proses di mana penyerapan air dari permukaan tanah ke dalam bumi dan akan menjadi air tanah. Nah, siklus air ini akan terjadi berulang-ulang kali di setiap harinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Alawiyah, nomor absen 35 dari kelompok Pelangi-Pelangi. Di sini ada dua cara proses penguapan air, yaitu transpirasi dan evaporasi. Evaporasi yaitu proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Sedangkan transpirasi yaitu penguapan yang terjadi pada makhluk hidup, contohnya seperti tumbuh-tumbuhan. Kondensasi yaitu proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Air yang terlalu banyak di awan akan jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, es. Proses ini dinamakan presipitasi. Hujan yang turun ke bumi ada yang terserap oleh tanah yang dinamakan proses infiltrasi. Sekian dari saya, maaf bila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja penjelasan siklus air dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.